Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nih ada teman-teman yang kontak ya kemarin. Katanya kalau pakai indikator bawaan dari MT4 yang di komputer itu bisa nggak gitu ya buat ya mencari titik entry sama menentukan arah tren ya. Jadi saya bilang sih bisa. Dan ini sebenarnya salah satu dari beberapa indikator yang saya pakai. Langsung aja, mungkin teman-teman juga udah tahu yang namanya stokastik ya. Jadi dia menampilkan titik jenuh baik sell ataupun buy ya. Oke, kita langsung aja lihat. Kita pakai biasa ya ke Euro USD dulu. Ini gridnya kita buang. Oke, kita masukin stokastik. Ini default aja, gak ada apa-apain. Kita zoom sedikit, kita ambil H1 dan pakai candlestick ya. Kita zoom sedikit. Oke. Nah, cara pakainya itu sederhana ya. Jadi kalau pas di area sini kita akan pasang buy. Kalau ada di area atas kita akan pasang sell. Problemanya stokastik tuh kalau ngehadepin tren dia bakalan babak belur ya. Kayak percayalah. Kalau mau nyobain ya silahkan ya di akun demo aja dulu ya. Oke, kita kasih contoh nih. Yang enak di mana ya? Oke, ini ya, misalnya ya. Contohnya di sini bisa gambar nggak sih? Insert shapes. Oke, ini ya. Oke, teman-teman bisa perhatikan area ini sampai bawah ya. Kok hilang? Insert shape. Oke, sebentar ya. Oh, nggak bisa. Oke, ternyata nggak bisa ditempel di indikator. Oke, kita kasih di sini aja nih garis ya. Ini adalah titik ya, di sini ya, sekitaran sini ya, dia akan turun. Oke, lalu kita taruh lagi kapan sih dia ada pembalikan ya, kisaran sini ya. Oke, di sini perhatiin ini area turun, tapi aktualnya ya bisa kelihatan ya, penurunannya cuman sedikit sekali ya. Oke, kalau kita lihat dia turun cuman 100-an ya, 161 ya. Dan kalau kita nggak hati-hati kita bisa loss gede nih. Oke ya. Jadi kalau mau pakai stokastik harus diperhatiin beberapa hal, terutama tren dulu ya. Trennya ini lagi ke mana gitu. Nah, untuk mengetahui tren sendiri ini cukup gampang sebenarnya ya. Nggak perlu pakai indikator tambahan, kita cukup kecilin aja seperti ini sedikit, atau ambil time frame besar ya. Pertama kita mau ambil atas atau bawah juga nggak apa-apa ya, kita ambil dari beberapa titik aja, kita samakan. Oke, udah kelihatan ya trennya ke arah mana. Kita cukup nentuin 3 aja, udah kelihatan trennya lagi ke buy atau bullish ya. Oke, nah sudah itu kita baru nih cari titik-titik kita mau entry-nya di mana ya. Di sini memang bisa sih kalau dilihat-lihat ya, dia turunnya hampir 417 poin. Cuman ada beberapa kasus ya, kayak di sini juga nih. Ini kalau kita ngikutin dia turunnya nggak banyak sama sekali, benar-benar nggak banyak ya. Kalau kita ngikutin dia cuman turunnya 145 poin, dan ini sangat beresiko sekali. Saya nggak nyaranin ya kalau turun sekian. Malah di beberapa kasus kayak di sini ya, contohnya ini ada penurunan tren, memang sih nggak sampai puncak ya. Di sini ini cuman sedikit sekali ya. Nah, ini juga ya.
ini area penurunannya cukup dalam kalau kelihatannya ya, kalau ngambil dari puncak sini sampai sini gitu ya. Tapi aktualnya dia cuman sekitaran sini doang ya. Yuk kita marking dulu area penurunannya dari sini misalnya ya sampai ke sini ya, sini. Nah ini kita lihat penurunannya ya, cuman 52 poin. Oke, jadi buat yang modalnya pas-pasan jangan deh, apalagi pakai martingale ya. Jadi lebih baik kita ngikutin tren. Oke, buat ngetahuin garis tren kita cukup gampang banget tadi ya, gini aja. Set, ini udah kelihatan ke arah mana gitu ya. Oke, kita coba ngelihat histori ke belakang. Kita cari area sell ya. Oke, kita punya area sell. Sekarang kita, ini udah kelihatan ya miring ya. Kalau teman-teman masih kurang yakin ya ditambahin gini aja ya. Ini udah ke bawah. Atas juga boleh ya dikasih titik gitu. Oke, ini ya. Sekarang kita geser sedikit. Nah, kita tinggal cari entry yang di atas nih buat titik sellnya. Oke ya. Perhatiin ini ada 2 titik entry. Teman-teman bisa jadiin dua-duanya sebagai entry point ya. Di sini entry ya bisa kelihatan ya ada di puncak. Nah, kadang-kadang kalau di stokastik tuh kayak gini nih, kita akan ketemu ini titik puncak, ini nilainya lebih tinggi, sedangkan ini enggak puncak ya. Kalau dilihat di sini nilainya ada di bawah ya. Ini ada di bawah kan, tuh bentuknya ya, ada di bawah dia. Tapi dia berada di puncak titik jenuh ya, titik jenuh untuk buying. Nah ini cocok banget nih buat disamber langsung ya. Memang agak jauh, tapi profitnya lumayan gede ya kalau di sini ya. Kita ngejar misalnya sampai sini aja, sampai ada titik pembalikan, ada reversal. Ya, ini ya, ini mulai ada pembalikan. Kita udah bisa dapet misalnya dari sini. Kita udah bisa dapet 595 poin. Teman-teman nutup di sini pun udah bisa dapat 500 poin. Oke. Nah, buat yang males, ada beberapa indikator yang bisa nentuin tren sebenarnya ya. Kalau biar gampang ngelihatnya. Jadi kadang-kadang kan kalau kita ngelihat kayak gini bingung untuk entry-nya ya. Oke, kayak ini aja contohnya nih. Sekarang ya. Ini di H1 sepertinya akan ada koreksi dulu ke bawah, baru akan naik ya, kayak gini. Koreksinya entah berapa dalam. Oke, kita pasang dulu indikator yang lain ya. Sebenarnya apa aja sih bisa ya kalau buat sekedar oke, ini aja deh, buat sekedar nentuin arah tren. Nah di sini ya, ini saya pakai indikator namanya alligator ya. Di sini kalau birunya di bawah seperti ini. Jadi dia cerita dulu sedikit ya. Jadi indikatornya itu ada 3 garis, ya garis MA begini. Kalau hijau di atas, dia berarti trennya masih buy. Kalau birunya di atas, trennya sell. Ya coba kita lihat di sell biru di atas. Nah ini sell, cuman nggak ada jaminan ya sell sampai berapa lama. Jadi kalau mau teman-teman mau lihat realnya tren ke arah mana, silahkan pakai H4 atau time frame yang lebih besar, mungkin D1, tapi biasanya di H4 aja cukup ya. Oke, ini tren turun, birunya di atas, merah tetap di tengah ya. Oke, nah untuk reversal trend sendiri teman-teman bisa nyari titik seperti ini ya, persinggungan 3 titik saling bertabrakan. Nah ini ada pergantian tren di sini ya. Oke, kita lanjut. Ini udah kelihatan ya trennya ke arah mana. Nah teman-teman tinggal
cari open posisi buy. Di sini ada open posisi buy, cuman saya kayaknya udah saya close karena mau ada news ya di sini. Ya di sini tadi. Susah juga nih gambarin. Oke ya, di sini ya, sekitaran sini. Nah, ini tadi ada open posisi. Ini harusnya ya, cuman mau ada reversal dulu nih. Kita cek dulu reversalnya kira-kira sampai berapa. Oke, di M15 reversal mulai mencapai dasar. Di M30 reversal masih belum kelihatan juga ya, kayaknya masih konsolidasi ini area ya, cenderung flat ya. Jadi kalau kita ngelihat dari H1 pergerakannya itu cuman segini-gini aja gitu ya. Nggak nyampe 300 poinan ya kayaknya ya. Ya segini-gini aja gitu pergerakannya dari tadi. Kita nunggu dulu, kemungkinan sih nanti hasil news ya. Kita lihat ada news nih hari ini tanggal 16 Juni, ada news Euro beberapa kali dan ada USA malam. Kita lihat nanti setelah news sore ya minimal ya. Ambil peluang sore lah, nyolong 300-400 poinan, moga-moga bisa. Dan kalau lihat dari prediksi sih untuk news USA juga kayaknya bakal minus ya. Kayaknya bakal kurang bagus gitu newsnya, jadi kita bisa ambil entry buy lagi. Nah, ini satu lagi, ini sekarang ada penyamaan harga ya kalau saya bilangnya ya. Jadi ini area konsolidasi, kalau bisa ngelebihin harga akan naik ya ke sini, ke area berikutnya. Ini lumayan jauh loh walaupun cuma segini doang ya. 300 bahkan 675 poin. Ini cepat banget kenaikan harga si GBP USD, jadi nggak ada zigzag gitu, nggak ada ya, langsung das aja naik tadi malam ya. Moga-moga sih koreksinya nggak terlalu dalam, jadi bisa nyolong start juga ya. Nah di sini di M30 udah mulai turun ke bawah ya sepertinya ya. Nanti kita tunggu lagi dia sampai di area titik jenuh di sini mungkin ya. Pokoknya masuk area bawah nih. Area bawah baru kita open buy lagi ya, dengan harapan bisa naik meroket ke atas ya. Meroket tuh ke atas. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Indikator bawaan MT4. Ini juga bisa di Android karena Alligator dan Stokastik dua-duanya ada di Android. Teman-teman bisa pakai MACD juga, cuman kalau saya lebih enak, lebih gampang lihatnya gitu ya di Alligator aja. Jadi hijau buy, biru sell, udah gitu aja. Nah untuk entry-nya bisa ambil M30, jangan M15. M15 kurang real ya. Nah ini kelihatan nih udah turun banget, udah turun. Oke, dia area sell, masih sell ya. Kita incer buy aja sesuai tren, jadi jangan ngelawan tren, ntar mati konyol ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.